Pakaian baru sang kaisar. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang kaisar yang amat gemar pakaian bagus, sehingga ia menghabiskan semua uangnya untuk pakaian dan jubah mewah. Ia tak berminat pada tentaranya atau teater atau berkeliling negeri, kecuali untuk memamerkan pakaian barunya. Suatu hari, dua orang penipu datang ke ibu kota. Mereka memberitahu setiap orang bahwa mereka adalah penenun dan mampu menenun bahan terbaik di dunia. Tak hanya warna-warna dan gayanya luar biasa menarik, tapi pakaian-pakaian yang dibuat dari bahan itu begitu bagusnya, hingga ia tak tampak bagi siapapun yang tak cukup pandai dan pantas untuk pekerjaan dan jabatan mereka. Sang kaisar berpikir, "Ya, itu pasti pakaian yang sangat hebat. Kalau aku memakainya, aku bisa melihat siapakah di antara para pejabat negeri yang tidak cocok dengan jabatan mereka dan juga bisa membedakan orang pintar dan orang bodoh." Dan ia membayar uang banyak pada para penipu itu agar mereka mulai bekerja. Para penipu lalu pura-pura sibuk menyiapkan ruang kerja mereka. Mereka memasang alat tenun dan pura-pura menenun, tapi tak ada benang di sana. Mereka meminta benang-benang emas dan sutra termewah yang langsung mereka sembunyikan dalam tas-tas mereka, dan lalu mereka terus bekerja sampai jauh malam dengan alat tenun kosong itu. Aku penasaran bagaimana kemajuan mereka. Pikir sang kaisar lagi, dan lalu ia jadi agak penasaran. Ia agak khawatir pada ide bahwa seseorang yang bodoh atau tak pantas bagi jabatannya takkan bisa melihat apa yang ditenun. Bukan dia berpikir ia tak cukup pantas, oh tidak. Tapi ia akan merasa lebih senang bila ada orang lain yang melihat bahan itu lebih dahulu. Aku akan mengutus Perdana Menteriku yang jujur pada para penenun itu, pikirnya. Jadi pergilah si Perdana Menteri tua yang jujur itu ke tempat kerja para penenun, di mana mereka sedang duduk di depan alat tenun yang kosong. Oh astaga, mengapa aku tidak bisa melihat apa-apa? Tapi ia berhati-hati tak langsung mengatakannya. Astaga, mungkinkah aku ini bodoh? Wah, aku tidak boleh mengaku kalau aku tidak bisa melihat bahan itu. Salah satu penenun itu bertanya, "Nah, bagaimana menurutmu karya kami?" "Oh, menarik, bagus sekali. Warna dan pola yang hebat. Aku tentu akan memujinya di hadapan kaisar." Si Perdana Menteri tua itu mendengarkan dengan seksama para penipu menerangkan warna-warna dan gayanya, lalu menyampaikan semuanya pada kaisar. Para penipu itu kini meminta lebih banyak uang, sutra dan benang emas untuk lanjut menenun. Mereka memasukkan semuanya dalam kantung-kantung mereka dan terus berpura-pura menenun dengan alat tenun yang kosong. Sewaktu-waktu sang kaisar mengutus pejabat kepercayaan lainnya untuk meninjau kemajuan penenunan itu. Hal yang sama terjadi padanya seperti pada si Perdana Menteri. Ia tak bisa melihat apa-apa kecuali alat tenun yang kosong. Aku tahu aku tidak bodoh. Jadi jabatanku itulah yang tidak pantas buatku. Aku tidak boleh membiarkan orang lain tahu. Maka ia pun memuji bahan yang tak bisa ia lihat dan memberitahu kaisar tentang warna-warna, gaya, dan tenunan yang indah saja. Lalu sang kaisar sendiri berkata ia harus meninjaunya langsung dan mengundang semua pejabat untuk ikut bersamanya. Saat mereka tiba di tempat kerja mereka, melihat para penipu licik itu sedang menenun dengan tekun dengan alat tenun kosong. "Hei, lihat, tidakkah itu menakjubkan?" Oh ya, tentu. "Itu sangat indah." Semua pejabat mengatakannya, merasa yakin yang lain bisa melihatnya. Sang kaisar berpikir, "Apa-apaan ini? Aku tidak bisa melihat apa-apa. Ini mengerikan. Apa aku bodoh? Apa aku tidak pantas menjadi kaisar? Ini hal terburuk yang bisa terjadi padaku." "Oh, itu menakjubkan," katanya dengan suara keras. "Aku beri persetujuan resmi."
Ia mengangguk ke arah alat tenun kosong karena ia tidak akan bilang ia tidak bisa melihat apa-apa. Lalu para pejabat mengangguk dan tersenyum pada alat tenun kosong itu dan berkata, Ya, itu cukup bagus. Ya. Menjelang arak-arakan kaisar, mereka mengumumkan, Nah, pakaian baru sang kaisar telah selesai. Tentu, sudah selesai. dan saat pagi tiba, sang kaisar secara pribadi masuk ke tempat kerja para penenun itu. Yang mulia kaisar. Kedua penenun itu membungkuk bersamaan saat sang kaisar masuk. Ini sungguh suatu kehormatan. Dan yang satu memainkan setiap jarinya dengan lincah, seakan sedang memegang benda yang terlalu rapuh untuk dipegang manusia. Ini yang mulia adalah kemejanya. Katanya hampir penuh kagum saat yang lain melakukan gerakan-gerakan sama tanpa celah. Dan ini jubahnya. Dan ini mantelnya. Bisa kau rasakan ini seringan embun. Bisa dibilang rasanya seperti tidak memakai apa-apa. Yang mulia, itulah keindahannya. Oh ya, tentu. Yang mulia kaisar, silahkan tanggalkan pakaian. Kata si penipu. Lalu kami dapat mengepas pakaian baru tuanku di depan cermin besar. Jadi para pria pelayan membantu sang kaisar menanggalkan pakaian yang sedang ia kenakan. Lantas para penipu berpura-pura mengenakan pakaian baru yang seharusnya telah mereka buat itu. Mereka tak terburu-buru. Sang kaisar bergoyang dan berputar ke kiri ke kanan sambil mematut-matut diri di depan cermin. Tuan-tuan, Yang pertama akhirnya menantang para pejabat itu. kesempurnaan. Bukankah begitu? Dan semua pejabat berseru. Astaga, betapa pasnya itu pada yang mulia. Potongan bagus. Wow, warna yang bagus. Si pembawa acara datang mengumumkan. Kanopi untuk dibawa di atas kepala yang mulia sudah siap dan arak-arakannya menunggu. Katakan pada mereka, aku siap. Kata sang kaisar. Lalu ia berbalik sekali lagi di depan cermin untuk memastikan setiap orang mengira ia sedang melihat pakaian barunya yang bagus. Sang kaisar berderap dalam arak-arakan di bawah kanopi agung. Setiap orang di jalanan dan di jendela mereka berkata, Astaga, Lihatlah pakaian baru sang kaisar. Wow, itu yang terbaik yang ia miliki. pakaian baru sang kaisar dipuji oleh setiap orang. Tapi ia tidak pakai apa-apa. Seru seorang anak laki-laki. Shh, hei, apa katamu? Seru ayahnya. Tapi orang-orang di sekitar anak itu telah mendengarnya dan mengulang kata-kata anak itu sambil berbisik. Lalu seseorang mengatakannya agak lebih keras. Dia tidak pakai apa-apa. Ada anak kecil di sana bilang dia tidak pakai apa-apa. benar. Dia tidak pakai apa-apa. Semua orang akhirnya berseru yang sama dan sang kaisar mulai merasa amat tak nyaman. Ia memeluk dirinya sendiri karena baru sadar orang-orang itu benar. Tapi didikan ningratnya lah yang mencegah dirinya melarikan diri dan ia berpikir. Aku harus meneruskan arak-arakan ini sampai akhir. Dan ia terus melambai penuh semangat. Sementara para hulu balang berdiri di belakangnya memegang benda yang tidak pernah ada.